Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada seorang pemain ya yang fantastis menurut gua. Siapa lagi kalau bukan Amat di musim ini sejauh ini, terutama dengan Ruben Amorim, tampil luar biasa, fenomenal penampilan dari Amad Diallo di Manchester United. Memberikan perbedaan dari sisi kualitas, ditempatkan sebagai wingback kanan, ditempatkan sebagai gelandang menyerang sebelah kanan, sama-sama bisa dimainkan dengan luar biasa amat. Dan menurut gua musim ini kemungkinan besar akan menjadi musim dari Amad Diallo di Manchester United. Ada sebuah video yang ingin gua tunjukkan ya, Manchester United dengan Amad musim lalu dan juga musim ini. Ada sebuah gol yang diciptakan oleh Amad ketika Manchester United menghadapi musuh bebuyutannya, musuh besarnya. Dan uniknya gol tersebut sama-sama dicetak di penghujung pertandingan dan memberikan kemenangan bagi Manchester United. Yang atas adalah ketika menghadapi Manchester City, dan yang bawah musim lalu ketika menghadapi Liverpool di perempat final Piala FA di Old Trafford. Amad yang menurut gua luar biasa, bisa membaca situasi, memanfaatkan peluang, bahkan mencetak golnya pun juga hampir sama ya sisi yang dituju, yaitu adalah sisi sebelah kiri dari penjaga gawang lawan. Luar biasa, ini menunjukkan bahwa Amad di penghujung pertandingan dia tetap bisa tampil berbahaya, dia tetap tampil cepat, dia tetap tampil tajam. Nah, Amad sendiri ketika pertama kali didatangkan di Manchester United itu terjadi di periode dari Ole Gunnar Solskjaer. Dan itu menurut gue terjadi juga kalau dari sebuah artikel yang pernah gue baca ya. Pada saat itu periode COVID, dia datang di tahun 2021 dari Atalanta. Pada saat itu Amad ini masih berusia sangat muda. Berapa pada saat itu usianya dia? Masih sekitar 19-20 tahun ya, 19-18 tahunan, ditransfer dengan angka cukup tinggi, 21,3 juta euro dari Atalanta. Tidak banyak yang mengetahui Amad seperti apa, ada banyak keraguan juga. Dan di artikel yang gue baca kalau tidak salah dari The Athletic ya, Ole Gunnar Solskjaer memberikan approval, persetujuan kepada John Murtough, tapi Ole Gunnar Solskjaer kaget dengan tingginya harga Amad. Kenapa? Ketika pemain datang dengan harga tinggi, tentu saja ekspektasi itu juga tinggi dari manajemen kepada pemain lewat sang manajer. Manajer harus bisa memanfaatkan betul investasi tersebut. Jadi pemain-pemain dengan harga tinggi tentu saja ketika duduk di bangku cadangan, apalagi tidak bermain, apalagi sampai harus dipinjamkan, ini besar akan menjadi tanda tanya dari manajemen kepada pelatih. Bagaimana mungkin nih kita sudah datangkan walaupun dengan harga mahal ya, tentu saja mereka menginginkan ada timbal balik dari usaha, termasuk juga dari besarnya biaya investasi. Dan menurut gua itu juga yang dipikirkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Dan setelahnya apa yang terjadi ya, Amad tidak banyak mendapat kesempatan di Manchester United, di samping situasi pada saat itu ya, bagaimana Manchester United memiliki pemain-pemain sayap kanan yang menurut gue lebih senior ya, juga memiliki mungkin pengalaman, walaupun mungkin usia juga masih muda. Sebut saja mungkin Jadon Sancho ya kan, pada saat itu masih berada di Manchester United. Lalu juga ada situasi dengan Mason Greenwood ya kan. Ditambah lagi bagaimana Amad ini mengalami gangguan, cedera cukup sering. Namun bisa dilihat Manchester United juga berusaha untuk membantu karir dari Amad. Nampaknya Manchester United ya, dari staff manajemen mungkin mereka percaya betul dengan kualitas potensi dari Amad, sehingga Amad pun sempat dipinjamkan beberapa kali. Dan menurut gua tujuan dari dipinjamkannya Amad yang masih berusia muda itu ya memang untuk membantu perkembangan dari Amad Diallo itu sendiri, karena diharapkan dengan menit bermain yang lebih tinggi lagi, pemain muda itu lebih berkembang. Makanya gue sering berkata bahwa pemain muda sebenarnya fokus pertama itu adalah berkembang. Bagaimana dia bisa mendapatkan menit bermain yang tinggi dulu. Apakah di tim
asalnya ataupun dengan cara dipinjamkan. Karena penting sekali, dengan dia ikut kompetisi yang reguler, bermain di tim utama misalnya, kepercayaan diri meningkat, pengalaman juga, ini sangat penting. Jadi gue secara ringan amatiran ketika melihat ada pemain muda termasuk di Manchester United, ya jangan buru-buru langsung diberikan kesempatan di tim utama Manchester United, tapi bagaimana dia bisa membuktikan dulu nih, berkembang di tim lain mungkin ya, di kapasitas yang lebih tinggi. Artinya pemain muda bermain di tim senior. Tapi jika memang memungkinkan, ya oke, kenapa tidak langsung diberi kesempatan di Manchester United di tim utama. Tapi itu pun juga harus secara hati-hati, harus secara bertahap, jangan terlalu cepat. Kenapa? Segala sesuatu yang terlalu cepat naik biasanya terlalu cepat turun. Dan Amad Diallo untungnya tidak seperti itu. Kalau dilihat musim ini, dia masih berusia 22 tahun, fantastis bersama dengan Manchester United. Iya, tapi bagaimana proses Amad menuju ke sana? Menurut gue ada banyak pengalaman, ada banyak pendewasaan. Dia sempat dipinjamkan ke Glasgow Rangers, dia sempat dipinjamkan juga ke Sunderland. Dia sempat gagal, hampir nyaris ke Feyenoord pada saat itu. Tapi karena cedera yang akhirnya membatalkan itu semua. Tapi di sisi lain itu juga menjadi sebuah dalam tanda kutip keberuntungan bagi Amad, karena dia tidak kemana-mana. Dan dengan ditetapnya Amad di Manchester United, kesempatan demi kesempatan perlahan ini bisa didapatkan oleh Amad. Bersama dengan Glasgow Rangers di musim 2021-2022, dia hanya bermain 10 kali. Sempat tampil oke di pertandingan pembuka bersama dengan Glasgow Rangers, bahkan langsung cetak gol kalau tidak salah ya. Amad perlahan ya harus menepi lagi nih karena cedera. Lalu di musim selanjutnya dia dipinjamkan ke Sunderland. Di sana Amad tampil fantastis ya, dengan situasi fisik yang lebih bagus. Dia tampil di 39 pertandingan liga, sangat tinggi sekali, dan bisa mencetak 14 gol. Dan musim lalu di pertandingan liga bersama dengan Manchester United, Amad ini bermain 9 kali dan hanya mencetak 1 gol. Itu di liga. Tapi ya menurut gua Amad dengan cara bermainnya ini memberikan warna yang berbeda di lini depan Manchester United. Dengan pengalaman hidupnya, dengan pengalaman karir profesionalnya yang masih sangat muda, sebenarnya juga memberikan pendewasaan. Dan gue juga melihat ada karakter di sana, karena ketika dia mengalami beberapa kali cedera, tapi dia bisa bangkit lagi, menunjukkan bahwa dia memiliki karakter mental yang kuat, karena tidak mudah pemain yang berulang kali cedera ya, lalu bisa kembali lagi. Cedera yang paling lama itu diperoleh oleh Amad di musim 2023-2024, musim lalu ya. Itu dia mendapati cedera lutut dari bulan Agustus 2023 tahun lalu sampai dengan bulan Desember 2023. Dan menurut gua itulah kenapa. Lalu ada juga situasi kebugaran di mana Amad harus absen di bulan Desember, nyaris selama 1 bulan. Ada 5 pertandingan dia tidak ikut di musim lalu. Itulah kenapa ketika musim 2024-2025 ini bergulir, dia tidak langsung mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari pelatih pada saat itu, Erik ten Hag. Menurut gue ada 2 alasan. Nomor 1, ya harus sangat hati-hati. Amad di periode musim sebelumnya ada cedera, dan cedera itu tidak main-main ya, cedera lutut. Lalu melihat history ataupun rekor dari Amad pun juga beberapa kali dia absen karena cedera di periode sebelumnya bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer juga, dan di Glasgow Rangers juga contohnya. Itu nomor 1. Jadi bagaimana rekam jejak lah kebugaran dari Amad ya, sehingga harus sangat hati-hati sekali. Lalu nomor 2, tentu saja ada seorang Anthony yang didatangkan dengan harga cukup mahal oleh manajemen, dan ini memberikan menurut gue dalam tanda kutip tekanan juga kepada Erik ten Hag. Namun situasi itu tidak sama saat ini dengan Ruben Amorim. 2 hal yang tadi gue sebutkan itu tidak ada. Gue harapkan seperti itu dengan Ruben Amorim. Gue harapkan, dan nampaknya pun juga demikian, faktor nomor 1, situasi fisik dari Amad nampaknya sudah lebih baik, jauh lebih baik dibanding dengan periode sebelumnya, dan tidak ada tekanan ini ya untuk menurunkan Anthony, di mana Anthony bukan pemain dari Ruben Amorim ya kan, sehingga ya Ruben Amorim bisa lebih memilih Amad nih. Walaupun demikian gue berharap sih ya Ruben Amorim bisa tetap secara hati-hati ya memainkan Amad. Amad bisa diandalkan, tapi sekali lagi menit bermainnya harus sangat diatur. Kenapa?
faktor tadi, kebugaran, faktor-faktor catatan cedera, termasuk juga cedera lutut yang tadi gue sebutkan. Ini bisa bisa membahayakan juga kalau tidak diatur dengan baik. Ahmad masih muda, usianya 22 tahun, potensinya masih sangat besar, dan di sisi lain juga bisa diandalkan, namun tetap harus diatur. Sekali lagi, pengaturan, manajemen itu sangat penting sekali. Ahmad, di sisi lain gue juga melihat ya bagaimana di periode yang muda di Manchester United dia mengalami periode bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, dia mengalami periode bersama Ralf Rangnick, lalu juga dengan Erik ten Hag, dan sekarang dengan Ruben Amorim. Artinya ada banyak ilmu, ada banyak cara permainan dari masing-masing pelatih ya. Dan menurut gue di satu sisi ini bagus, memperkaya pengetahuan dari Ahmad. Tapi di sisi lain, sebagai pemain muda, menurut gue dia juga butuh sosok yang bisa dia pegang. Terlebih situasi di luar lapangan, di mana keadaan inilah yang sering membawa pemain-pemain muda di Manchester United akhirnya perkembangan karirnya tidak maksimal. Nah, dari situ gue harapkan ya Ruben Amorim yang kabarnya memiliki man-to-man management yang bagus, manajemen komunikasi yang juga bagus, ini bisa membantu perkembangan karir dari Ahmad. Sekali lagi, harus dilihat juga bukan hanya di atas lapangan tapi juga di luar lapangan, karena banyak fans hanya melihat pemain di dalam lapangan tampil fantastis, kontribusi, gol, assist, pergerakan dan lain-lain, tapi itu semua adalah outcome, adalah pengeluaran dari proses-proses di luar lapangan yang menurut gua porsinya justru lebih besar. Carrington, tempat latihan, lalu juga kehidupan sehari-hari, itu juga penting. Semuanya ini sangat bersambungan ya, untuk ya adanya outcome atau pengeluaran berupa permainan dan juga kontribusi di atas lapangan. Dan gue harapkan ini menjadi faktor penting yang diperhatikan oleh manajemen Manchester United, juga staff dari manajemen Manchester United. Ahmad juga memberikan perubahan ya di sisi lain dari cara bermain Manchester United. Di periode-periode sebelumnya Manchester United banyak mengandalkan sisi sebelah kiri untuk menyerang. Kali ini sisi sebelah kiri nampaknya agak macet, tapi untungnya sisi sebelah kanan yang dihuni oleh Ahmad ini tampil fantastis. Namun ya harus juga diperhatikan siapa nih yang bisa menjadi backup dari seorang Ahmad. Harus diperhatikan juga, karena seperti gue katakan tadi, Ahmad tidak bisa bermain ya diandalkan ataupun diharapkan 90 menit terus di semua pertandingan. Menurut gue itu tidak bijak, bahkan sangat berisiko tinggi. Harus tetap diatur, dan salah satu pengaturan yang harus dilakukan juga mempersiapkan ya siapa menjadi rotasi Ahmad ya, kapan dia harus dimainkan dan lain-lain. Tapi di samping itu semua, gue melihat Ahmad ini merupakan bakat sensasional, fenomenal dari Manchester United. Kalau ini bisa di-manage, bisa diatur dengan baik ya, Ahmad yang masih berusia 22 tahun ini, dia masih bisa bermain dengan jangka waktu yang cukup panjang, termasuk juga di Manchester United. Dan dari situ gue melihat karirnya bisa lebih berkembang lagi, dan mungkin dia bisa menjadi salah satu icon dari Manchester United. Kenapa tidak? Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.